Lajeng kita lanjutkan kemarin sudah nggih pada. Terus mungkin umroh itu disebut haji kecil. Ketika jenengan sudah menginjak ke sana, mungkin askar itu polisinya Arab itu memanggil kita sebagai haji atau hajah. Pokoknya makanya sebutannya seperti itu. Karena umroh itu haji kecil. Perbedaannya hanya satu rukunnya saja. Umroh kali haji ini bedone namung satu tok rukunnya. Ihram sama, tawaf sama, kemudian sa'i sama, tahallul sama, tertib sama. Yang membedakan adalah wukuf di Arafah. Makanya haji itu 1 tahun 1 kali. Mula antrine sakniki ngantos 40 tahun. Nanti umroh niku kita titulnya juga napak tilas haji. Nanti mangke yang suatu saat insya Allah diberi rezeki untuk haji, ya. Nanti paling boten sudah orientasi di sana. Oh, iki Mina, oh ini Jamarot, oh niki Jabal Romah, oh niki tempat penyembelihannya Nabi Ismail. Okay. Tempat-tempat itu akan kita kunjungi. Ini Jabal Nur, ada Gua Hiro-nya, ada Jabal Urliling di sana. Semua pengetahuan tentang Islam, kenyataan tentang Islam itu akan kita kunjungi di sana. Atasnya wae dewi, bisa membuktikan dan menyaksikan nopo ajaran-ajaran Islam. Sing ketone rada mustahil. Terus Jabal Uhud itu adalah gunung yang besok akan ada di surga. Seperti pahala sholat jenazah, ini kan pahalanya 2 gunung Uhud. Yang mungkin dengan bersani gunung Uhud itu kaya ngopo gedene. Kita sudah bisa menyaksikan di dunia sebelum kita besok menyaksikan di surga. Ya Allah. Rukun umroh itu ada 5. Kalau rukun haji ada 6. Yang membedakan satu tok wukuf di Arafah. Bahwa haji itu adalah 9 Arafah. Jadi setahun hanya sekali. Kalau umroh bisa berkali-kali. Liburnya umroh itu ketika waktu haji saja. Niku pun tidak seperti dulu. Saat ini jamaah haji dereng kondur, umroh sudah bisa dilakukan. Ini rukun umroh. Rukun umroh itu nomor 1 berikhram. Berikhram itu niatnya umroh itu di tempat tertentu yang sudah ditentukan. Nah, mungkin hubungannya dengan larangan-larangan. Kalau kita sudah niat ikhram atau mikot itu adalah tempat mikot itu adalah tempat yang ditunjuk atau dicontohkan Kanjeng Nabi ketika umroh dan haji. Tergantung kita lewat arah mana. Nanti ada beberapa tempat. Kalau kita penduduk Madinah, karena besok kita langsung ke Madinah dulu, maka kita dianggap penduduk Madinah. Maka sholat 2 rakaat ngambil niatnya namanya di Masjid Bir Ali. Kampungnya namanya Dzul Hulaifiyah. Dzul Hulaifiyah niku lore kawedan. Mereka kampungnya kan modelnya Dzul Hulaifiyah, enten kampung Ajiat, enten kampung nopo Jabal Nur, enten nopo kampung Misfalah, Jabal Hindi, pokoknya modelnya ngoten niku. Niki mangke. Terus yang kedua tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali. Niki yang tidak boleh dilewatkan. Jadi wajib. Kemudian sa'i itu berjalan dari Bukit Sofa dan Marwah. Kemudian 4 tahallul, kemudian kelima tertib. Ini tidak boleh dilompat-lompat. Kemudian niki yang
Ini pengetahuan mawon. Tempat berikhram untuk penduduk di luar Mekah itu atas kita nanti di Medina. Jadi umroh pertama kita dari Medina. Ya, nanti umroh kita 2 kali. Kalau yang minta 2 kali nanti rembukan di sana. Ya, karena 2 kali. Nanti kalau mau yang ketiga, kok saya pengen badal ke sinten sing dereng kula umroh ke, mangke kita antar ke Masjid Tan'im namanya. Nanti yang penduduk Mekah nanti naksi kita sewa taksi sendiri. Karena untuk memulai umroh niku kudu sholat 2 rakaat atau ngambil niat di masjid tertentu. Harus keluar dari tanah haram. Nah kita nanti sudah masuk ke Mekah, kok pengen umroh lagi, berarti kita harus keluar dari Mekah dulu. Keluar dari Mekah itu mikot yang paling dekat namanya Tan'im, sekitar 5 kilo dari hotel kita. Ini naik naksi ya sekitar 20 rial sudah pulang pergi. 20 rial ini kok mereka taksinya ya sekitar nopo mobilnya buatan cilik-cilik ngeten iki. Jadi taksinya mereka kayak Alphard, Edgewan niku nanti isinya sekitar 6 sampai 8. Nanti urunan ulung 20 rial dibagi tiang sing derek umroh sinten. Tapi yang jelas nek mumpun kira-kira ngukur awake dhewe kiat napa mboten, kira-kira berniat terus kudu tawaf, kudu sa'i, terus sampai tahalul. Kalau kita kira-kira nggak kuat ya mboten sama. Kita penduduk Madinah nanti di Bir Ali, terus nanti di Sam di Jufa, Bernul Manasir untuk penduduk yang lain. Kemudian ada yang lam-lam. Yang lam-lam itu kalau kita ya Februari kemarin kita pakai mikot yang lam-lam. Karena dari Yogyakarta ke Kuala Lumpur Mekah dulu. Jadi Kuala Lumpur Mekah dulu, yang lam-lam itu mungkin jane enak kita umroh dulu. Tapi kekurangannya posisi kita capek belum istirahat, kita langsung harus tawaf. Terus memakainya kain ihram ngeten iki teng Kuala Lumpur. Jadi Kuala Lumpur memakai kain ihram, nanti 1 jam sebelum kita landing di Jeddah, empun niat di atas pesawat. Jadi bapak-bapak empun tidak pakai apa-apa selain 2 kain ihram ini. Oke, makanya kita praktekkan. Terus mengingat dari itu, kita nyoba yang sekarang sini Kuala Lumpur terus Madinah. Nanti kersane Madinah sakit istirahat, sakit teng Raudhah, puas dulu. Nanti kita city tour Madinah, kemudian hari keempat kita perjalanan ke Mekah untuk umroh. Jadi bayangannya umroh niku ora rolas dina terus umroh terus mboten. Mungkin ndak katok dalamnya nggak kepakai. Karena umroh harus hanya memakai 2 helai kain ini untuk bapak-bapak. Yeah. Kemudian ini yang tadi kalau kita sudah masuk ke Mekah, kita harus keluar Mekah untuk melaksanakan umroh. Nanti yang kedua kita umrohnya hari ke-6. Hari ke-6 nanti kita city tour ke Jabal Rahmah, kemudian pulangnya mampir di Ji'ronah. Ji'ronah itu tempat mikot atau ambil niat umroh atau haji untuk penduduk Mekah. Dulu ada di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu peternakan unta dan museum Al-Quran. Tapi sekarang peternakan unta sudah tidak boleh dikunjungi, makanya kita sekarang di Ji'ronah. Jadi pulang dari atau Ji'ronah atau Tan'im nanti bisa. Jadi pulang city tour dari Jabal Rahmah, semoga Jabal Rahmahnya sudah dibuka lagi. Februari kemarin ditutup untuk persiapan haji, jadi tidak boleh naik ke Jabal Rahmahnya. Jabal Rahmah itu pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa setelah sekitar 200 tahun tidak ketemu di dunia. Diturunkan di dunia tidak ketemu, kemudian ketemunya di sana. Nah, kita menyaksikan di sana ada tugu biru putih, itu adalah tempat tugu biru putih di atas Jabal Rahmah, gunung. Jabal niku gunung nih. Di pegunungan itu
nanti di situ ditandai ada tubuhnya. Yang jelas, ya, ampun meminta apa-apa di situ. Pokoknya tauhidnya ketutingan. Kalau misalkan nyuwun, ya, nanti menghadapnya tetap menghadap Ka'bah. Ya. Karena kan biasane, ya enten mawon pokoknya malah meluk-meluk terus nyuwune tembriku nopo-nopo. Ya nanti ya mboten saged dikendalikan, tapi semoga kita bisa mengendalikan. Pokoknya tembriku nggih sekedar sejarah yang kita kunjungi. Nanti kalau misalkan kok sudah, nanti yang ke hari ke-6 kita sudah umroh. Hari ke-7 kita pengen umroh lagi. Jadi umroh pertama itu umroh untuk diri kita sendiri, meskipun sudah pernah bolak-balik tindak meriko, tetap umroh yang pertama untuk diri kita sendiri. Niatnya labbaik Allahumma umroh atau labbaik Allahumma umrotan. Ya. Kalau untuk badal nanti yang kedua, mungkin umroh badal. Untuk siapa saja, mbok bapak, mbok ibu, mbok sinten mawon yang sudah sedo, atau yang gerah tapi kemungkinan kecil saged tindak mriku. Nggih, sing sehat nggih mboten sah. Sing sehat kok didongake saged tindak mriku piyambak. Mungkin niatnya pripun, labbaik Allahumma umroh siapa bin siapa, Paijo bin Paiti. Labbaik Allahumma umrotan Paijo bin Paiti. Mungkin diiling-iling. Meskipun mungkin kita ulangi lagi. Jadi intinya mungkin sholat 2 rakaat di masjid yang kita tunjuk, bisa di Bir Ali, bisa di Tanim, bisa di Cirona. Mungkin baru sholat 2 rakaat niku. Sholat 2 rakaat di mboten enten ketentuane. Yang jelas masuk sholat pas ngano sing masuk sholat duha nggih monggo, sholat sunah napa umroh nggih monggo, sholat napa masuk. Setelah itu nanti salam dengan niat labbaik Allahumma umroh. Meskipun mungkin tengkis untuk melanjutkan perjalanan, mungkin saya dan teman-teman mengingatkan lagi, Bu, niat dereng pun, mungkin diulangi lagi enggak bareng-bareng niat. Pokoknya insya Allah kita dan teman-teman nanti bukan hanya mendampingi perjalanan, tapi paling tidak ibadah umroh kita semua nggih sah. Pokoknya nanti mungkin nek teng mriku kok kula kali rencang-rencang kathah omonge nggih ampun juwe, yang jelas untuk mengingatkan. Niki oke. Oke, untuk ikhramnya mangke. Niki hal-hal yang disunahkan sebelum ikhram, sebelum umroh. Mandi besar. Jadi mangke kita check out hotel Madinah niku hari ke-4 setelah makan siang. Setelah makan siang atau setelah sarapan nanti kita kondisikan. Paginya tolong nanti mandi besar. Mandi sunah ikhram. Teng kamar mandi. Bapak-bapak nanti napa sing kira-kira mengganggu mangke dicukur. Karena larangan umroh mangke setelah ini termasuk mboten sengaja nyabuti ngeten iki. Tidak boleh mencabut bulu, tidak boleh napa kukur-kukur sing terlalu terus ngantek rontok dan lain sebagainya. Mungkin sing kira-kira wis pokoknya rambut kelek, rambut nopo pokoknya dicukur. Lah teng kamar mandi niku, teng kamar mandi kamar niku, mangke tulung semua bekas nopo bulune diwadahi plastik, ampun di nopo buang teng niku. Karena dulu pernah ini Indonesia ini ngebak-ngebaki ngoten. Nek setunggal kamar wong papat niku lantainya ngantek lantai 17 nopo 24 kabeh ngoten kabeh kan ngisor bisa terdiri.
karena itu mengganggu. Nanti monggo di sana terus masukkan tempat sampah bekas syukuran-syukuran itu. Mandi besar niatnya monggo, mandi sunnah ikhram, mandi besar sunnah ikhram nopo monggo ya. Terus sunnahnya sebelum ya niki pakai sampo boleh, pakai sabun, pakai nganu dibersihkan. Sebelumnya potong kuku kira-kira mengganggu di perjalanan. Karena kita akan ngebis dan dalam keadaan ikhram, dalam keadaan menahan larangan-larangan itu, menjaga larangan-larangan itu perjalanan selama 5-6 jam. Kan sebutan sengaja kadang bukunya dawa dicopoti. Yang kedua, potong kuku, potong rambut niku nggih sing dawa. Karena nanti ada tahalul sendiri. Nggih, kira-kira potong nopo lah bulu-bulu. Mangke teng Madinah. Mungkin dicicil saderenge tindak nggih boten napa-napa. Niki sebelum nggih, terus pakai wangi-wangian, ya. Niki sebelum tindak. Jadi paginya hari keempat itu, nanti paginya monggo mandi besar, terus kira-kira yang perlu dipotong, mereka mula mangke perlengkapannya ada bawa gunting, potong kuku, apa garuk. Monggo Mbak Nunung, mlebet langsung mlebet niku. Monggo. Tidak kena sweeping di kan. Masuk ke koper besar. Oh, enggak koper besar. Iya, koper besar boleh. Buat tentang koper kecil. Iya. Nanti semua cairan yang lebih dari 100 mili dan apa? Logam-logam masuknya ke koper besar. Niki alhamdulillah kita Madinah riye, berarti aman di koper besar. Kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ini yang dilarang. Ketika kita sudah Mbak diunjuk, mau mendik ya Mbak? Monggo. Nah, yang dilarang saat umroh, saat ikhram, niku tadi sebelum ya. Yang dilarang untuk laki-laki, niku memakai penutup kepala. Jadi peci, topi itu tidak boleh dipakai. Hari keempat ya, pun ngangge ikhram, pun ngangge kain niki. Itu jadi penutup kepala dulu langsung dilebetke tas. Jadi pokoknya sebelum check out hotel Madinah, niku peci, topi lebet kita tas, tengkoper, bening dalan boten lali nganggo. Masalahnya selama perjalanan 5-6 jam Mekah Madinah niku mungkin enten Madinah Mekah mungkin enten apa rest area, jadi berhenti. Tapi posisinya tetap pakai ihram. Jadi ihram itu nanti nggih dhuwur ngangge niki, ngisor ngangge niki. Dalemannya dilepas semuanya. Laki-laki tidak boleh pakai penutup kepala, tidak boleh pakai sepatu. Perjalanan itu nggih. Jadi mungkin sepatunya misalkan ngagem digawa pas tindak mawon langsung lebet ke koper. Selama di Madinah, selama di Mekah ngagem sandal jepit. Mungkin perjalanan Madinah Mekah nganggene sandal jepit. Jadi misalkan yang slop, pokoknya sandal yang tidak boleh menutupi jari-jari depan kali mata kaki. Ini gampangannya nggih ngagem sandal jepit nggak kemauan aman atau sandal haji. Terus untuk wanita membuka aurat. Nah, membuka aurat ini yang rawan. Ibu-ibu nanti saling mengingatkan pas perjalanan Mekah Madinah, aurat kan termasuk rambut, termasuk bulu, termasuk sedaya nggih. Tidak boleh membuka aurat meskipun di depan ibu. Jadi mungkin rawane ini pun kula cuplek. Perjalanan saking Madinah ke Mekah, mungkin kan keadaannya pun berniat.
Berarti larangan-larangan yang ini dijaga. Kemudian nanti tidak langsung ke Masjidil Haram, tapi ke hotel dulu, hotel Mekah. Kemarin hotelnya Rayana, neng pulau takon golek sing Mira Ajian. Podone niku nek Rayana niku nanti kita patokane WC 3 nih. WC kan banyak karena di Masjidil Haram tidak ada kamar mandi, tidak ada WC. WC-nya semuanya di luar. Jadi patokane hotel niku enten WC-ne gede. Tapi mungkin di lantai bawah. Nek ada pipis mungkin teng lantai bawah. Nek mboten kepeksa mboten sah. Kepeksa kebelet nggih pokoke nek pipis nggih teng hotel. Tapi nek kepeksa kebelet nang mriku mboten napa-napa. Karena mangke wis kaya mall nika dadi nganggo napa eskalator turun 1 2 3. Biasanya 3 baru sampai WC. Mungkin minggain di hotel. Kita patokane hotel di Mekah WC 3. Nek mboten jam tower itu, tower jam-jam sing paling besar itu depannya ada WC 3. Nek sing Rayana niku lurus, nek sing napa Mira Ajiat kiri. Ini kula ngenyang nyuwun tak kon goleke sing Mira Ajiat. Enaknya lebih enak. Rayanya itu nggih pun saya ming lurus. Nah, kita nanti di hotel itu perjalanan dari Madinah dari bis langsung ditujukan ke hotel. Teng hotel niku leren dahar malam, makan malam, gitu. Terus bagi kamar. Nanti jenengan angsal kamar ini. Koper bukan sah diurusi, mungkin pun perlu urusi di depan kamar jenengan. Nanti nih pembagiannya kamar dari sini kan pun enak. Misalkan kamar 1027. Nah, mungkin kok kamar jenengan angsal 1027, 1027. Berarti lantai niku yang di awal, berarti jenengan lantai 10. Betul nggih? Kalau kok kamar jenengan misalkan 925, berarti jenengan di lantai 9. Iki nek manasik sepisan boten diterangke ngeten iki. Nek kon jenengan angsal kamar 1205, berarti jenengan masuk lift langsung cari lantai 12. Nanti mungkin terus enten kamar. Nah, setelah pembagian kamar, mungkin jenengan masuk kamar. Ingat, jenengan masih dalam keadaan ihram, harus menjaga larangan-larangan umroh. Bapak-bapak mlebu kamar monggo, mergo bardahar, boleh gosok gigi tapi ora nganggo pasta gigi. Nek kula biasane napa sikat niku bawa 2. Satu sing pas niku, jadi mboten enten bekase odol. Minggu hati-hati. Terus kok misalkan pengen nyopot nopo ihram sing dhuwur boleh, sing ngisor tetap harus dijaga di atas pusar. Kok pengen belajar angsal tapi mlebet kamar mandi, tapi harus dijaga kesuciannya karena niki mungkin nggih tawaf nggih salat. Pokoknya intinya etikanya masuk kamar mandi mbok sinten mawon sing mlebet saderenge diucul-ucul sing nggon toilet napa-napa niku digrujuk riyin. Ben nek dhewe yakin iku keke mau ora disiram terus nyiprat teng mriki. Nggih. Jenengan angsal teng kamar mandi pipis, buang air besar, mandi pun boleh asal pun mlebet kamar mandi. Syaratnya tidak boleh pakai sabun, sampo, odol. Karena perjalanan dangu, ya, pengen seger-seger nggak siram mawon. Gerujuk, mungkin medal, posisi medal, jenengan perutnya kudu ketutup, bapak-bapak. Ojo lali dikerudungi ngeten. Mangke kita ingatkan. Terus ibu-ibu yang rawan begitu wah seger mlebu kamar, niku terus kerudungnya dicopot. Buka kerudung terus kelihatan ini termasuk membuka aurat. Meskipun satu kamar sama ibu-ibu. Nek pengen nopo copotan mlebu kamar mandi, dicopot mboten napa-napa.
pengen siram dan lain sebagainya monggo. Karena itu masih posisi ihram. Masih posisi ihram. Ini yang rawan. Yang rawan yang kita tidak bisa memantau. Mulai kita bulan baleni, ketika kita perjalanan dari Madinah ke Mekah, masuk hotel dulu, dahar dulu, masuk kamar dulu. Tolong diingatkan, ojo buka kerudung depan sesama wanita. Atau betul, termasuk tidak boleh ganti sarung dulu, Pak. Mergo ini enten harmatus ganti sarung. Padahal yang boleh ini pakaian tidak berjahit, karena sarung masuknya pakaian berjahit. Ini sepindah, maka kita ingatkan lagi, dan di sana di perjalanan maka kita ingatkan lagi. Yang jelas yang rawan itu yang kita tidak bisa memantau. Nek tawaf wis ping piro, ping pitu, kan kita bisa memantau. Yang jelas pas tawaf nanti juga nek kira-kira kok ngentut, ampun ragu-ragu, ampun lingsem-lingsem ngendiko. Karena syarat sahnya tawaf itu punya wudu. Nanti kita ada beberapa pembidik. Kok ngentut, putaran piro 3,5 pun monggo cari tempat wudu. Mungkin nanti komawon yang lainnya kersane meruski. Kita nanti meneruskan 3,5 berarti kita ngulangi yang keempatnya, yang ketiga kepakai, yang setengahnya betul. Pokoknya nganti komawon. Tapi alhamdulillah selama ini dereng pernah kedadosan. Asal niat kita ditata. Bismillah, kalau sowan mriki kersane Gusti Allah, mugi-mugi digampilke sedaya pun. Sing biasanya peser ya alhamdulillah 2 jam proses umroh boten napa-napa. Nggih. Sing biasanya kaki napa sambat asam lambung Ini insya Allah alhamdulillah boten. Yes. Pokoknya di sana banyak napa atas munjuk air Zam-Zam itu kan dianggap ajaib, ya ajaib. Nek jenengan boten yakin nggih boten. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Ya Allah, jadi dalam minumnya niku ada 3 doa. Tambah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, apa? Kesehatan, kesembuhan dari sakit. Jadi dengan keluhan nopo insya Allah bismillah. Makanya disarankan setiap masuk masjid paling boten 2 gelas jenengan ngunjuk. Nanti ngunjuknya Zam-Zam itu setiap tiang mungkin ngeten niki, tiang niki mboten wong nggih, cagak. Mungkin ada jejer-jejer galon Zam-Zam. Dan bebas ngambil. Nek saged mlebet nggih ngunjuk 2 gelas, keluar 2 gelas. Atau sangu botol mineral. Mungkin teng mriku kan dindumi botol mineral. Mungkin mendet nggih ngunjuk teng hotel. Pokoknya bismillah setiap napa munjuk berdoa. Mengke enten botol-botol ngeten niki galon-galon. Ini gelasnya. Ini gelas bersih yang di kanan gelas bersih. Mengke ini tempat gelas kotor. Gelas bersih mengke mandek menggurep, mengke gelas kotor didangake. Jadi jenengan ampun mendhet sing teng mriki. Ambil ini bersih, nanti kalau sudah di sini. Ini kerannya. Yang tidak ada tulisannya biru ini kan ada tulisan biru. Ini tulisannya not cool, tidak dingin, ya. Tidak dingin niku nggih air putih biasa, boten panas. Pokoknya normal, nggih. Kalau yang ini dinginnya dingin es. Sing boten enten gampangane pokoknya nek ngunjuk sing enten birune.
Nggih. Nek teng mriku ngunjuk niki suweger tenan wong. Napa asale awane panas terus ngunjuk es suweger. Tapi biasane terus kleret-kleret terus watuk pilek biasa. Nggih. Nek mboten teng mriku mun watuk biasane teng dikonturnya lagi terus wah ngerasa. Nggih. Nek saged diusahakan ngunjuke sing niki wantri, Pak. Nggih. Mungkin nek niki antri nggih pados sing mriku. Amargi kuwalah yang menyediakan ini. Nggih. Nanti diusahakan ngunjuke sing nek kepepet nggih boten napa-napa. Mungkin kuntur ngasto diwadahi air mineral ngoten biasa teng hotel monggo. Diunjuk di hotel. Niki ngunjuki sampeyan masuk 2 kali. Enggak harus 2 kali, yang penting banyak. Sekali ndungone ini gua. Lajeng wanita nih membuka aurat, menutup wajah niku termasuk masker, termasuk cadar. Pas umroh saja. Cadar dicopot, masker dicopot. Kemudian maca. Pas umroh loh nggih. Nek mboten apa-apa. Kemudian dilarang saat ihram. Jadi diri sendiri, pasangan dengan orang lain. Diri sendiri tidak boleh memotong rambut atau bulu apapun. Larangan. Pas umroh loh Pak nggih. Nek teng mriku mboten napa-napa. Penting niki yang intinya adalah hari ke-4 dan hari ke-6. Atau nanti minta tambahan jenengan hari ke-8 monggo kalau mau umroh bareng-bareng tapi mandiri ya nanti kita dereke tapi pas ke tanimnya kita naksinya urunan. 80.000 bagi wong 6 paling ya berapa ya. Nanti urunan kalau ngersake monggo. Kemudian wangi-wangian tidak boleh. Termasuk pas tawaf tidak boleh nyentuh kiswah Ka'bah. Karena kiswah Ka'bah niku wangine luar biasa. Parfum kiswah niku nek sewulan mboten ilang ampune. Kadang sok jenengan pirsa pecis diusap-usapke niku. Terus napa? Sajadah diusap-usapke niku awet wangine, Pak. Boleh monggo kalau mau seperti itu, tapi yang penting buatan pas umroh. Nek jenengan nanti hari ke-5 pas ajeng sholat, terus mungkin sakit kesempatan karena di sana di Masjidil Haram itu sunnahnya masuk Masjidil Haram bukan sholat tahiyatul masjid. Nek Madinah dan lain sebagainya kan masuk tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram sunnahnya adalah tawaf sunnah. Jadi nek saged masuk terus tawaf riyin. Tawaf tanpa niat, tanpa sa'i, tanpa tahallul, tapi tawaf. Kesempatan kok rada selo ajeng nyedak Ka'bah monggo. Nggih. Tawaf selo nyedak Ka'bah monggo. Nggih. Misalkan kok nek bapak-bapak sakniki enten aturan baru. Kalau mau sholat di pelataran Ka'bah, meskipun tidak umroh harus pakai ini. Meskipun tetap pakai celana pendek bukan nopo-nopo, tapi askar niku mungkin teng pintu masuk niku nyeleksi sing kira-kira nggo pakaian baju biasa mboten asal lewat sana. Nek pakai niki saged masuk. Jadi nek jenengan ajeng subuh teng ajeng Ka'bah napa ajeng dhuwur teng ajeng Ka'bah pakai ini. Ragetan yang kita terjendak mboten nopo-nopo. Karena aturannya terbaru niku nah ibu-ibu bebas kapanpun bisa masuk sholat di pelataran Ka'bah. Apa boleh pas masuk jam 2 itu pun insya Allah bisa. Nah bapak-bapak sekarang harus pakai ini. Kemudian potong kuku, potong rambut kata singa tinggi. Ini diri dengan pasangan yang buatan sah bermesraan. Pokoknya ini mulo sementara kulo pisah kamare teng mriku. Rasa golek-golekan sih. Nggih Pak nggih. Pak kita rasa goleki Mbak Pon ngono ben.
Maksudnya pisah kamar, tapi kita tetap satu lingkungan. Karena nanti kita usahakan tetap satu lantai. Satu lantai, misalnya lantai 10, kita usahakan lantai 10 studio. Begitu keluar kamar nanti sakit. Terus berkata jorok, berbuat fasik dan lain sebagainya. Ini termasuk padu dan lain sebagainya, pokoknya dihindari. Terus diri dengan lingkungan, dan ini sing rawan. Ketika kita mikotnya ambilnya di Bir Ali, Medina, niku mungkin teng masjid Bir Ali niku enten kurma cendik-cendik, woi menarik untuk dipetik. Kembang-kembangnya luar biasa nih, masjid Bir Ali. Nah itu tidak boleh. Salah satu larangannya tidak boleh memetik tumbuhan. Terus membunuh binatang, termasuk lalat, termasuk nyamuk. Mula mungkin kok misalkan dalam perjalanan Mekah, Madinah Mekah, kok enten gua teng mriki, ampun diteblek kaya saiki. Wes, pokoknya pripun carane diusapi jangan sampai membunuh binatang. Termasuk gantel teng mriki, nang rambut mriki, ampun dikukur ngeten. Karena dengan sengaja misalkan rontok rambutnya, jangan dianggap dengan sengaja merontokkan. Caranya gitu, tetap ngeten diwunyeng-wunyeng ngeten ngantek gadelilah. Rambut gitu ngeten niku. Tengkelek gitu ngeten niku, pokoknya termasuk rambut itu nek saged bersih sebelum tindak. Sing kira-kira kan. Terus ngeten kan perjalanan jam lho Pak teng bis. Kan kalau misalkan melanggar pripun, kalau tidak sengaja nggih mboten napa-napa, tapi kalau misalkan sengaja umrohnya tetap sah, umrohnya tetap sah, nggih. Tapi kena dan itu denda. Dan yang paling ringan niku nggih kados rambut, terus apa melihatkan aurat dan lain sebagainya niku ringan. Ringan nih paling buatan satu pilihan yang dengan pengen umroh isa, misalkan melanggar itu, dannya yang pertama menyembelih kambing. Nek buatan repot teknisnya puasa 3 hari, puanas, puasa, kocoknya wadang bolak-balik puasa. Atau ketiga memberi makan fakir miskin 6 orang. Atau 7 orang. Kalau di rupiah ke gampangannya sekitar 400.000. Nah, niku gambarannya niku yang paling ringan. Kalau sampai menikah dan bermesraan atau berhubungan intim niku dame namung beleh unta. Unta niku teng mriku regane nggih namung 80 yuta sekitar. Kena nggih umroh saom. Mula bapak-bapak, ibu-ibu sing mboten kebelet banget pokoknya kamarnya tak bisa. Pas umroh loh nggih, pas umroh niku bayangke itu aja ringan. Perjalanan kita dari Madinah ke Mekah mawon cuma 5 sampai 6 jam. Makan boleh dan lain sebagainya. Dulu ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu tindak Senin sampai Senin. Berapa hari? 8 hari. Nggih. Menahan seperti itu. Dulu pas umroh pas haji nggih ngoten. Dari Madinah jalan ke Mekah, menahan larangan-larangan umroh selama 8 hari. Kita hanya 8 jam perkembangannya ngoten. Bismillah sakit. Terus nah, niat mau ngoten nggih. Nanti yang niat itu kita pertama di Masjid Bir Ali namanya. Bir Ali itu nanti masih masuk kawasan Madinah, tapi kita pokoknya perjalanan dari hotel atau Masjid Nabawi itu sekitar 30 menit. Makanya kita Masjid Bir Ali, nanti teng hotel ada merangge niki. Di hotel ada merangge ihram, semuanya sudah dilepas. Kemudian kita ngebis, naik bis. Mulai mangke hari keempat, malam hari keempat, semua barang dikemas, masuk ke koper besar dan koper kecil. Pagi jam 10 pagi atau jam 8 pagi, koper semuanya sudah harus di depan kamar. Jemputan sah ngusungi teng lobi, makanya kersane rencana ngusungi teng lobi. Nanti yang masukkan bis pun petugas sih. Jenengan hanya bawa tas ini saja. Hanya bawa tas ini saja.
Nanti bapak-bapak hanya pakai ini saja. Ibu-ibu boleh. Kita perjalanan menuju Mekah, mampir di Bir Ali, jenenge masjid Bir Ali, kampungnya Dzul Hulaifiyah, kampungnya. Maka setelah itu monggo labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, jenengan kita kumandangkan sepanjang jalan. Kesel sari, mungkin melek tangi, nyambung lagi. Kok dicak kancane kowe ngrasani bareng digejak rasa-rasa meneng. Kupingnya tutupi. Jak padu meneng lae. Nggih. Mungkin nek bar tahalul, bar potong rambut aja padu monggo. Sing penting pas itu tidak, Bu. Sekarang ketua. Nggih. Ya, sing Mbak Inu karo Mbak Mbak ini padune ngopo bar tahalul ngono. Bapak pas itu tidak boleh. Nanti monggo saksikan perjalanan jenengan sambil refleksi. Biar Kanjeng Nabi melewati seperti ini. Nah, sakit golek tanduran pari enten apa mboten sepanjang perjalanan. Ya, saya memang ada pilihan sekarang. Umroh itu boleh naik kereta dari Madinah ke Mekah. Kereta niku 2 jam, kereta cepat. Perjalanan sekitar 300 km per jam. Tapi buat orang ketok, pemandangannya dari Madinah ke Mekah niku nopo mau orang ketok. Nek bis kan nomunyo parani, unta dan lain sebagainya. Nanti sebelah kiri sebelum masuk Mekah itu enten rongsoan mobil Fortuner, rongsoan mobil Alphard kuat lah, teng mriko. Karena modelnya di sana itu dandani mobil niku luwih larang timbang tuku. Jadi nek mobil nopo tabrakan nopo singgulan ngoten pun biasa. Paling pernah kejadian niku Mekah Madinah dan perjalanan mereka kan naik nyopir ngawur-ngawur, Pak. HP niku mboten lepas kok. Nyopir ya karo HP. Dadi sing nyambi iku nyopire. Sing penting tenggalan. Tukang taksi nggih ngoten niku. Dadi nyenggol ngoten ya wis, oh afwan, wis langsung. Bablas mboten kados mriki urusan. Kailang pelate urusane rong dino. Mereka mboten pernah kejadian di pertengahan dekat rest area itu tua berangbrek nggih. Parah ngarep do ngarep wong adu-adu. Aja minggo, mereka kan kaya tol, jadi jalan ke sana sama ke sini pun lintas. Makanya sekitar jarak 450 kilo ini ditempuh sekitar 5 jam pergi Jakarta. Karena mereka jalannya pun jalan bebas hambatan. Pernah tabrakan ngoten niku nggih mboten muring-muring, paling mlebu salaman sudah ditinggal terus ada yang jemput taksi. Nah urusan tenggalan kok kolangan polisi tabrakan luwih larang. Tuku mobil teng mriko wingi Innova second niku 20 juta lah. Rencang-rencang sing do teng mriko tumbas sing ngoten niku Innova second piro Mas 20 juta. Nah sing tumbas mungkin aku mriki ndandake kiri pindah kanan. Mereka kiri semuanya. Kalau emotaken, pokoknya perjalanan di sana, nek melapah, tindak, teng masjid, tindak teng pundi mawon, pas teng City Tour, mungkin Jabal Rumah dan lain sebagainya. Nek riyen lewati kanan, ciring kanan, ngoten nggih. Tapi saat ini mergo wong ning kono ketemu wong Indonesia kabeh ya dadi kiwa kabeh dadine kados teng mriki karena banyak jamaah Indonesia mayoritas. Mungkin lah ketemu wong Magelang, ketemu wong Klaten, ya tenan wis kaya sedulur. Kadang malah mungkin sederek-sederek jenengan kepanggih teng mriku. Nanti kalau nek umumnya kita lewat sebelah karena termasuk jalan kaki teng masjid. Insya Allah nek Madinah hotelnya tetap kula nyuwun teng Ayah Golden jenenge nggih. Mangke sing kita tidak bingung insya Allah dari masjid ke hotel niku mboten enten bangunan napa-napa langsung ke masjid itu. Pintunya, pintu gerbangnya 320. Ya, 320. Mungkin nek ajeng teng masjid Madinah kok Bapak-bapak Ibu kan pisahnya jauh. Pintu nisa nenten, pintu bapak-bapak kiambak.
Pokoknya mungkin kersane ibu-ibu, rombongan ibu-ibu teng masjid dewi, bapak-bapak rombongan bapak teng masjid dewi. Mungkin tak kita pengen ketemu Pak Pon, Pak Marti ketemu Bu Marti teng ruang makan mawon. Ora sang golek ning masjid mumet. Golek pintune mau janjian keliru ngoten. Padahal pintune sama. Pokoknya setelah masuk ke masjid, mau keluar, mau jalan-jalan, monggo mawon. Karena waktu misalkan masuk asar mungkin kondur isak kan waktunya banyak. Ajeng iki pintunya Babu Salam, pintu Babu Salam itu satu, pintu yang menuju ke makamnya Kanjeng Nabi. Nanti ada pintu Jibril, ada pintu banyak sekali. Oke bapak-bapak, malam itu bebas mau masuk, semua pintu tertutup sampai jam 3 kalau tidak salah. Ini semua pintu tertutup, yang buka hanya satu, Babu Salam. Sebelah kanan imamah, yang imam nanti masuk ke lurusnya makam Kanjeng Nabi. Karpetnya hijau semua, monggo. Nanti hotel kita dari belakang pas, jadi masjid di sana, hotel kita dari belakang, dari belakang. Jadi kalau mungkin dahulu gue sangat tindak. Sing penting jenengan mau jalan-jalan ke masjid, nanti ada makom baki, ada apa masjid Gomamah, masjid Ali, jalan-jalan monggo. Sing penting nak jengkundur golei pintu 320. Itu ya, monggo. Pintunya podo kabeh janjian ning kene lali nomornya pun malah padu 320. Semoga tidak berubah. Kalau nanti di sana kita Di Madinah ya? Di Madinah, kita pakai Hayah Golden. Semoga tidak berubah karena biasanya ngotot itu. Terus yang ke Mekahnya kita pokoknya patokannya WC 3, WC 3, toilet 3. Itu banyak yang pakai. Kemudian kita sampai perjalanan itu sampai ke hotel Mekah niku ndalu baik. Karena kita nanti asar istirahat nanti monggo. Asar itu nanti kita jamak di rest area sekitar 1 jam sebelum masuk Mekah. Rest area ajeng pipis monggo, ajeng sholat monggo. Atau jenengan mau jamak takdim di Madinah sebelumnya monggo. Kalau mau enggak, monggo nanti asar di rest area itu. Tulung karena sing nganggo tiang kata, mungkin toiletnya sebelum masuk pokoknya tulung digujut sangat jaringnya niki nadal teng lantai. Pokoknya digerujuk riyin. Sing nganggo tiang kata. Sing pipis monggo, wudu monggo. Wudu boleh lepas atasannya, yang penting bawahannya pusere dengan tetap terjaga. Nanti istirahat sekitar 1/4 jam, terus kita melanjutkan lagi sampai hotel Mekah niku sekitar 7:30. Bagi hotel, bagi kamar, makan malam, nanti kalian nunggu isaknya di masjid rampung. Nanti kita jamak maghrib sama isak sendiri. Karena kita mau tawaf, nek kita masuk ikut jamak, kemudian ikut jamaah isak di masjid, maka ngumpul meneh mboten saged. Padahal pas tawafnya kita harus ngumpul barisan. Nanti kesempatan setelah kita sambil bagi hotel, sambil bagi kamar, istirahat, dahar, kalau sudah siap jalan dari hotel ke Masjidil Haram setelah sholat isaknya selesai jamaahnya, sekitar jam 10. Karena mereka sholat isaknya niku rampungnya sekitar jam 9. Nanti jam 10 kita turun bareng-bareng, baru masuk ke pelataran Ka'bah tawaf. Tapi sebelumnya nanti cari tempat yang tidak diusir askar polisi tembriko, karena tembriko nih polisi niku ngusir-ngusiri wong sholat pak. Musiri wong sholat. Jadi wong sholat kan kadang diangkat saja dari ngoten biasa. Nek mriki mboten ada, mriki biasa. Sholat 2 rakaat saja diangkat kon pindah ngoten biasa. Teng Masjidil Haram lho nggih, nek teng Madinah tertib. Karena teng Masjidil Haram niku yang area tawaf, baik lantai pelataran Ka'bah, lantai 1 atau lantai 2, tidak boleh untuk sholat kalau tidak waktu sholat. Gunanya untuk tawaf.
Jadi nek pas dereng waktu sholat, kok sholat mriku biasanya diusir. Tak baik dia pengen iktikaf lama teng Masjidil Haram, maka enten tempat sendiri kaya masjid, bukan di area itu. Nah, maka kita cari sholat maghrib dan isya jamak takhir dan jamak qasar takhir dan Masjidil Haram. Mungkin monggo sing ajeng menorehkan sejarah pengen menjadi imam Masjidil Haram. Sholat maksudnya ngimami sholat di Masjidil Haram. Pak boleh Mas Imam Masjidil Haram. Setelah itu nanti kita tuang masuk pelataran masjid, pelataran Ka'bah. Nanti ada, jadi Ka'bah itu tengandap nih. Masjidnya itu mungkin di atas. Jadi mungkin turunnya bisa pakai eskalator, bisa pakai tangga biasa. Mungkin sarang-sarang kita ngumpul. Pertama kali kita melihat Ka'bah ada doanya, macam-macam doa. Ada yang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya mutus salam akhayina rabbana bisalam. Ada yang Allahumma zid hadal baita dan lain sebagainya, tentu buku atau nanti dipandu. Yang ngerasa dipandu monggo, kalau pengen doa sendiri-sendiri monggo. Nanti kita sekitar jam 11 lah sampai situ masuk mulai toa. Ketone jam 11 dalu, tapi tembriko kados sore. Karena dalu itu semakin ramai, lampunya semakin terang. Mboten kraos. Sing kuwesel ya ora krasa kesel. Di situ nanti ada tawaf 7 kali. Kalau kita normal, pokoknya nanti derek rombongan, tidak terlalu dekat dengan Ka'bah, tidak terlalu jauh dengan Ka'bah. Nah, terlalu dekat, pokoknya mungkin rombongannya berpun, mungkin derek mawon. Mungkin membuat barikade barisan. Saya bapak-bapak tang pinggir, ibu-ibu di tengah. Monggo ya. Nanti barikade barisan. Kalau itu dilaksanakan dengan normal dan bismillah, semoga tidak ada yang batal, itu sekitar 25 menit 7 kali putaran. Oke. Doane teng buku enten. Setiap putaran enten. Kemudian nanti putaran 1, 2, 3 sampai 7 ada. Tapi sebenarnya yang disunahkan doa niku subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar sampai di rukun yamani. Jadi mungkin mulainya tawaf niku di Hajar Aswad ini. Rukun Hajar Aswad. Jadi Ka'bah niku enten 4 rukun. Rukun niku pojokan. Rukun Hajar Aswad, ini ada rukun Iraki, ada rukun Sami, ada rukun Yamani. Yang diingat niku rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Nah, rukun Iraki kali Sami niku gampil ketarane. Enten bangunan setengah lingkaran kados niki. Niku Hijr Ismail. Nek rukun Yamani niku modele kaya rukun Hajar Aswad, nggih enten belahane ngeten iki, tapi tiangnya mboten kathah. Karena apa? Rukun Yamani niku mengke nggih perpindahan doa. Kalau mulai tawaf dari rukun Hajar Aswad, mengke bismillah ya Allah wa akbar. Dikecup. Niki isyarat karena dulu itu demek napa ini menyentuh Hajar Aswad, terus mencium Hajar Aswad dulu. Sekarang karena tidak memungkinkan disyaratkan. Bahu kiri selalu mengarah ke Ka'bah. Makanya pas umroh resmi ini tidak boleh membelakangi Ka'bah, tidak boleh selfie karena selfie ini biasanya madhep mengguri Ka'bah. Pokoknya yang perlu diingat ini yang tawaf resmi, tawaf rukun tidak boleh napa pundak kiri niku selain menghadap ke Ka'bah. Selfie nonton kelihatan terus gegere sing tidak teng Ka'bah. Tapi kalau sudah selesai monggo, nanti karena nanti tidak di tawaf ini kita minta foto satu-satu di depan Ka'bah. Tapi pas tawaf sunnah atau tawaf wada.
Atau sudah selesai tawaf mboten napa-napa, nanti kita sholat di belakang makom itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Biasanya setelah pundak kiri lurus dengan hajar aswad. Melurus ke hajar aswad pundak kiri ini nggih angel. Mula enten bantuan, mungkin teng lantai 2 atau lantai 3 enten neon hijau. Pundak kiri pun mepet napa lurus hajar aswad, atau pundak kanan pun lurus neon hijau. Ini pokoknya neon biasanya biasa ngoten niku. Rupanya hijau di lantai 2 dan lantai 3 mungkin ketinggalan. Melembit dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kok misalkan kula teng ngarep dhewe Bismillahirrahmanirrahim, teng wingkinge kula pun ngendika riyin. Karena dereng bener. Nggih. Engko ngarep Allah Bismillahirrahmanirrahim sing guri dhewe melu-melu dereng pas. Karena mulainya dimulainya tawaf niku di Bismillahirrahmanirrahim ketika pundak kiri pas dengan hajar aswad. Dikira-kira nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Sepindah. Yakin ping telu nggih mboten napa-napa. Kekek mau ora lurus. Yang jelas kok depan Bismillahirrahmanirrahim ngeten iki, sing belakang ampun piye. Menggolah jeda berapa detik. Itulah mulainya tuh doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Endonga napa mawon. Nanti di putaran pertama biasanya saya dan teman-teman ada yang mandu doa itu. Maksudnya nah, putaran pertama dongo, putaran kedua dongo niku mboten lali dimus putaran piro. Kemudian nanti sampai rukun Yamani. Pojokan mriki muter sampai mriki masih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar sampai rukun Sami, sampai rukun Yamani. Sampai sini Bismillahirrahmanirrahim tapi mboten dikecup. Sampai rukun Yamani. Di rukun hajar aswad, rukun niki tetap rukun Sami, sampai rukun Yamani doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar atau mau hajatin jenengan. Karena tawaf itu adalah tempat dan waktu yang mustajab untuk berdoa. Atau mungkin biasanya nek rezeki jenengan teng pas ajeng mandap lataran Ka'bah ngoten niku enten sing antum napa tasbih sing 7 niku. Tasbih sing jumlahe 7 tok niku. Dadi mboten bunder tapi nglencer jumlahe 7. Mungkin tawaf pertama tersiji, tawaf kedua tersiji ngeling-eling. Atau nek jenengan pengen yakin nggawa karet teng mriki. Kalih ngeling-eling ke sanese. Kadang kan saking ngasih iki 8 apa 7 ngoten. Karet mungkin sak pindah teng kanan. Mungkin tawaf kedua pindah teng kanan. Mriki entek berarti pun 7 kali. Terus sampai rukun Yamani Bismillahirrahmanirrahim. Doanya ganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau ditambah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Itu biasanya 2-3 kali baru sampai hajar aswad lagi. Berarti pun 1 putaran. Pas kemale pundak kiri jejer kali hajar aswad atau pundak kanan jejer dengan lampu hijau. Kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mboten sah madhep ngeten. Ingat pundak kiri menjadi poros untuk selalu menghadap ke Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus sampai rukun Yamani. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bukan dikecup ya yang kedua. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Terus 2 kali atau berapa sampai Hajar Aswad lagi. Terus Bismillahirrahmanirrahim, 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 Subhanallah walhamdulillah, terus sampai rukun yamani sampai 7 kali. Diakhiri dengan Hajar Aswad lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Terus kita akan berjalan ke kanan, mengikut rombongan. Setelah ke sini yang ke-7, mungkin kita jalan ke kanan. Ini ada Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, bukan, tapi bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah yang kedua. Niki aslinya di sini, Pak. Niki aslinya kan apa? Pancian, teng mriki. Mungkin teng mriki jenengan mirsani bekase enten keramik sing rada beda niku bekas cabutane niki. Mereka dulu pas di sini niku pas tuwaf terus ajeng tuwaf niku ganggu terus dipindah rada. Oke. Nanti kita cari tempat di belakang Makom Ibrahim untuk sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf niku mboten jamaah kiambak, menandai bahwa tawafnya sudah selesai. Disunahkan berfatihah rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Terus rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Al-Kafirun kali Al-Ikhlas. Setelah itu silahkan berdoa. Termasuk waktu dan tempat mustajab untuk berdoa. Di buku sudah ada, tapi yakin jangan punya doa khusus. Kesempatan eling dongone eling loh, kadang yo pun saking bertawaf selesai terus dungo nggak dungake nopo ngoten pun hilang. Kok iso aku tekan kene ning ngarep Ka'bah pun hilang, ada nangis tok. Mungkin mripate lah betul-betul nggih. Karena Masya Allah mboten saged digambar. Mriki mungkin belum ada bayangan nek ten mriko. Raos itu keluar semuanya. Kok iso atasnya aku iso tembriki ditambali Gusti Allah sakit sholat pas tengah Ka'bah. Niku 2 niku bar niku boleh, bar sholat niku boleh batal. Yang jelas dijaga syarat sahnya tawaf itu punya wudhu. Terus termasuk sentuhan laki-laki dan perempuan. Makin diperhatikan. Kalau pakai mazhab sana tidak batal. Jadi sentuhan pakai Hambali yang di Arab Saudi tidak batal. Syafi'i pun kalau tidak ada sir buatan batal. Pokoknya insya Allah buatan nanten lah. Urusan tawaf terlalu ngomong ayu terusnya buatan insya Allah buatan nanten. Bayangan ngaten niku buatan nanten. Napa boleh saat rombongan ngaten niki. Jelas nggak ada, karena khususnya doa pas tawaf niku mengalahkan segalanya. Mungkin mulo bapak ibu di tengah, bapak di pinggir kanan kiri dan lain sebagainya. Mau ibu kan rapat saja yang tangannya juga termasuk pakai niki kaos tangan tapi telapak tangannya tetap kelihatan. Pun naksal sedaya sama. Oh, sikap itu pun masalah blonjo ini semuanya sikap. Bapak itu tadi baju sih urung tumbas mulai gimana? Menggal. Sholat 2 rakaat sudah, nanti kemudian minum air zam-zam. Minum air zam-zam, nanti disunahkan digerujuki sidik dan sidik. Minum air zam-zam pokoknya temriku ampun luru-luruhan nggih.
Salatnya sak donya teng mriku berbagai madzhab teng mriku enten sedaya. Kok enten salat Allahu Akbar terus maca ngeten mboten sah dilurui. Nganggo bismillah mboten sah dilurui. Mboten nganggo bismillah mboten sah dilurui. Kok mlaku saka hotel kuat tapi salate teng mriku linggih nganggo kursi nggih enten mboten sah dilurui. Terus napa Allahu Akbar sholat terus enten HP kring solu ngoten balik kene nggih enten pokoke mboten sah dilurui. Lagi sholat ngoten balik ke melih nggih enten. Pokoke mboten sah mboten sah gumun to mriku. Semua madzhab semua anu ada. Enten Pak. Allahu Akbar betul kerumat ngene. Diangkat sih solu ngoten balik ke melih. Ke sholat. Sing ngangge Al-Qur'an maca nggih biasa. Termasuk ada minum air zam-zam, ada yang duduk, ada yang berdiri. Pokoknya monggo keyakinannya. Yang penting dihafalke Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli. Pun apa sedaya? Mbak Arti wis meloto. Ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a, bahwa ilmu yang bermanfaat, wariskan wasian, rezeki yang luas, yang buahnya melimpah, kemudian wasifan mingguli, pokoknya obat dari segala penyakit. Sing duwe keluhan pokoknya teng mriko kesempatan. Diusapke, tenes monggo lah. Yakin aja, pokoknya yang jelas duwe penyakit napa mawon insyaallah jenengan yakin Gusti Allah ridho, tidak ada yang tidak mungkin. Setelah itu nanti kita pergi ke Safa Marwah. Safa Marwah itu gandeng. Tapi juga tidak termasuk komplek Masjidil Haram. Tapi saat ini belum dibangun atas cor-coran. Kita ini Safa Marwah. Dulu nopo Siti Hajar. Jadi kita nanti langsung masuk ke Bukit Safa. Masuknya dari sana dekat Ka'bah. Nanti naik ke Bukit Safa, naiknya ke atas tundakan ngoten niku munggah ngoten niku. Mungkin apal nggih inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Enten dong buku. Nah, betul apa nggih derek mawon pas naik bukitnya. Di sini berdoa. Doanya tentang buku enten atau doanya jenengan. Yang jelas pas doa ini harus menghadap ke Ka'bah. Mungkin dipandu, dan sana yuk berdoa bareng. Setelah itu Bismillah mulai tawaf yang pertama menuju ke Bukit Marwah. Niki jaraknya kisarannya 400 meter Pak, 450-an meter. Jalan santai. Nanti di pas tawaf wau, niku putaran 1 sampai ke 3 bapak-bapak disunahkan untuk melayu jingking rada cepat nggih. Inggih disunahkan. Nanti yang ke-4 sampai ke 7 biasa. Termasuk yang sa'i niki mungkin ada lampu hijau, Pak. Lampu hijau niku nggih jaraknya sekitar 10 meter nopo 16 meter jaraknya. Niku dulu riwayatnya pas Siti Hajar dari Bukit Safa turun, pas lampu hijau niku lari kecil, namanya Lembah Manazil. Di sana mungkin ditandai lampu hijau sing panjangnya sekitar 14 atau 16 meter. Mungkin bapak-bapak pas itu disunahkan untuk lari kecil. Ibu betul sah. Doane Robbikfir warham wa'fu wa takaram wa tajawaz ma ta'lam innaka Allahul azul. Pak Marti pun hafal. Robbikfir warham wa'fu wa takaram wa tajawaz. Itu sampai terakhir niku pas doa di lampu hijau. Nek mboten lagi kita pandu. Kita nek ajeng lari kecil karo maca ngoten ilang sing ilang apa tulisane napa bukune. Nanti ibu bukan sah lari kecil, bapak-bapak saja. Nanti melewati lampu hijau terus. Jadi dari snack tawaf wau 1 putaran dihitung 1. Kalau ini 1 perjalanan dihitung 1. Dari
sofa ke Marwah 1 kali, mungkin dihitung 1. Nek sa'i tunjukin mau loh sami tes menawi sa'i tidak harus punya wudhu ya, batal mboten napa-napa. Mungkin kok kesel leren ngunjuk Zam-Zam iya. Tapi Zam-Zamnya rada dingin nek sini, enggak ada Zam-Zam sing not cool. Mungkin kesel rambutnya rada panas diguyur mboten napa-napa. Mungkin kok pas misalkan alhamdulillah kita tidak melewati sholat untuk yang pertama. Yang kedua kemungkinan melewati sholat asar. Jadi pas sa'i niku break sholat asar. Temriko nek pas sholat asar nggih kabeh mandeg Pak. Nek batal wudune nggih Zam-Zam niku Pak. Oh. Luar biasa wudune ngangge air Zam-Zam. Nggih teng mriku. Rukunnya saja nek misalkan sempurna nggih mungkin ngentek di Zam-Zam. Rukunnya saja. Ya penting tangan terus rai dan lain sebagainya. Teng mriku pakai Zam-Zam. Kalau umroh kedua biasanya melewati waktu sholat. Nek umroh yang pertama insya Allah karena malam bukan sebelum subuh insya Allah pun rampung. Nah nanti doanya setiap naik bukit niki inna sofa wal marwata min sa'ir hizul baiti dan sebagainya. Kemudian yang lembah manazil gini loh. Rabbifir warham wa'fu wa takaram wa tajawaz mata'lam niku lari-lari kecil untuk yang bapak-bapak saja. Sampai ke 7. Jadi dari sofa ke Marwah dihitung setunggal, Marwah ke sofa dihitung setunggal, sampai ke 7 terakhir di Bukit Marwah. Oke. Di Bukit Marwah. Mungkin nek sofa kali Marwah niku sing kaya ketok bukite niku teng sofane, nek Marwane namung kados nggih, kados napa kaya unduk-unduk niku. Nek sofane enten rada dhuwure. Biasane enten neon pagar ijo nggih, Pak. Neon ijo. Terakhir di Bukit Marwah ke-7. Terus dereng rampung. Nggih. Kemudian rukun yang ke-4 tahalul. Potong rambut. Nah, niki hati-hati kalau tidak kenal jangan mau dipotong. Biasanya enten calo potong rambut. Sok kenal nggawa gunting tak potong dan lain sebagainya. Hajar Aswad nggih enten calone tahalul napa melih. Nek kadang mboten tekon rego ketone sok akrab ngoten wae iki ning kene mesti wong do nulung-nulung mboten Pak. Kadang jenengan dijuwuni 800.000 sak potongan nggih saged. Nek mboten tepang mboten sah. Lah napa gak usah. No. Biasanya cah cilik-cilik Pak. Anak-anak kecil di sana nggawa gunting terus masuk. Potong. Jadi mungkin ini memang ada beberapa pendapat boleh memotong siapa saja atau yang boleh memotong adalah yang sudah dipotong. Bertahalul, mungkin misalkan saya minta tahalul, terus saya motong yang bawa istri dulu. Misalkan saya motong Pak Marti langsung motong ibu. Pokoknya ampun dibuka nih Pak, karena larangannya masih berlaku. Nggih, ini ojo dendam terus dengan ketok pok Pak. Ning omah rawane ngono-ngono jenengan iki tahalul kok ngoten. Pucuknya saja 3 bagian. Nggih, 3 bagian. Pokoknya dirogo atau Bu Marti mungkin memposisikan di sing untuk diketok dengan sini. Yang penting jangan ampun diangkat. 3 bagian. Nggih. Atau mungkin Bu Marti motong ibu-ibu yang lain. Ingat jangan dibuka dulu. Nggih. Mari masih termasuk larangan. 3 bagian ini maksudnya? Nggih, bermiliki terus mungkin motong yang lain aku motong berapa? Telunggon. Nggih, kalau Bapak ingatan mriki putih jelas. Ampun dendam langsung dipotahi monggo. Nggih, semoga kita jadi los ikhlas ya mungkin kondur gundul ya Pak ya. Sekali-kali potong
Larang ya Pak, ngono ya. 10 rial, 15 rial ya, 60.000. Nanti kalau mau pulang, nggih, pas umroh terakhir, Bismillah. Kalau gambarin ini gundul bareng nih. Foto, nggih. Mangke begitu, Pak Marti terus motong yang lainnya. Pak Harto mangke pulau potong terus motong. Intinya jangan dibuka dulu. Setelah tahallul selesailah proses umroh kita. Sing mau nahan padu ento. Nah, setelah itu biasanya menjelang rada esuk selesainya. Tidak terasa tapi biasanya sampai jam 3. Yang ngajeng kontur teng hotel ganti monggo, sing nunggu subuh monggo. Asik-asik mau. Nggih. Nanti monggo. Hari kelima itu bebas, tidak ada acara. Wah, intinya diperbanyak di masjid. Yang penting ada 3 waktu dahar harus kontur di hotel. Oke, Bapak Ibu sementara ngaten iki larangan dan lain sebagainya, mari kita pertajam yang jelas. Kita praktek ngagem niki, mari ada satu cara yang praktis. Bapak-bapak mboten yang sabuk mboten napa-napa, tapi yang ngersake sabuk monggo di online buahnya. Terus nanti pengenalan praktek napa teng acara wat sekedap sing bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya. Ibu mungkin saged salat teng mriki, Bapak-bapak mangke teng masjid caket paling ya padha karo Sofa Marwah. Kali ini Masjid Candi. Kali ini akan kita praktekkan cara yang pertama memakai kain ihram yang sangat mudah. Ingat, satu ya, kita pelan-pelan. Posisi kaki terbuka, jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit, karena itu menentukan langkah kita biar nyaman. Oke. Jadi posisi terbuka. Kemudian yang sebelah kanan, ini saya katakan yang ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini kita ukur kira-kira seperti ini, seperti segini. Ini jaraknya sekitar 1 tangan dari ujung jari sampai siku. Kita ukur seperti ini, kira-kira seperti ini. Ini dilapiskan yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri, ujung sebelah kiri dimasukkan, rekatkan di ujung yang sudah kita ukur tadi. Nah, kira-kira segini, ini lapisan. Nah, seperti ini, jangan lupa. Ini potongannya di sebelah kiri. Kemudian ini ditarik kemana? Ditarik ke kanan seperti ini. Ya, jadi pastikan sebelum kita gulung, ini terlihat potongannya di sebelah kanan. Kalau ditarik sebelah kiri seperti ini salah, karena nanti akan kemungkinan terbuka auratnya besar, kemungkinan terbuka auratnya besar. Kemudian seperti ini, sebelah kanan seperti ini, ya. Jadi langkah pertama kita paskan, kita lipat jadi 2, kemudian kita tarik ke kanan, dipastikan potongan ini terlihat, potongan yang terlihat di sini, kemudian ini ditekuk sekali saja, seperti ini, ya. Kemudian digulung. Silahkan gulungnya berapa kali, yang jelas. Untuk yang potongan bawah, paling bawah, itu di atas mata kaki, dan untuk pusar, di atas pusar, karena itu rot. Nah, ini kalau misalkan ingin semakin kencang, ini dipakai sabuk haji yang tidak berjahit. Ya. Ini alhamdulillah dengan cara yang pertama ini praktis sekali, aurat juga tidak terlihat ketika kita duduk, ketika kita melangkah bebas, dan ini juga kencang. Oke, baik, itu cara yang pertama. Nanti silahkan dipraktekkan lagi. Atau joget terus Mbak nang Mbak. Nggih, sing nggih, sing kanan ngeten. Diturai sak lembet. Yang kanan, terus ini dimasukkan dalam semanten ngeten. Ngeten. Sing kanan. Ini bisa begini. Ini sing puteran ini. Antara
Dengan ini katanya kan di Mana gini? Sekali saja. Nggih. Benar. Gendong kasut curah menandangnya. Mbak sobat peninggi, Pak. Minum obat tinggi gitu. Nggih. Niki karena tidak pakai apa-apa kan nek ngeten mboten ketinggal. Nek lenen kok niki didawane pripun kesane ana. Saged. Mungkin dengan dia. Jadi kira-kira angkat menurut angker. itu dia memang lebih kere. Angker terus juga. Nek kualik nekuk ketinggal manggil buka. Nggih, pokoke sing sebelah kanan dibuka sak menten. Terus ini dilebokke pas ketuane. Mungkin nek nekuk iklan ngeten. Iki ketinggal nggih. Niku mboten. Ini satu cara saja. Makanya pas pemakaian kain ekrom kita ke kamar masing-masing. Dia enggak nopo pakainya kan di kamar gitu. Nanti kita ke kamar masing-masing. Nah, ini buat ketinggalan. Semua pakaian yang berjahit dilepas termasuk celana dalam, nanti atasnya pakai kiri. Nah, yang ini pun sakit sedikit. Intinya ngoten. Ini mangke ini patokannya yang kiri, ingatan nggih. Terus dilebetke mriki. Patokannya sak menten. Nggih masing-masing terus dilebetke mriki. Pas kita tawaf pas tidak tawaf pas sholat ini ngeten. Pas sholat. Nggih teng mriki kan mungkin dijepit tas. Karena kita nanti seragam selama di sana itu pakai ini. Sholat juga tanggal. Sholat Dilepas mboten napa-napa asal mboten lali. Oke pas berdiri ngoten sok rapat ke depan ngoten sok lali. Nah, niki. Niki kalau pas tawaf niki dilepas. Khusus pas tawaf ngoten iki, tapi setelah tawaf pas sholat 2 rakaat kemur-kemur. Dia saling mengingatkan karena orang banyak. Ya, pas tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, ini ketinggalan. kita sudah. Yo, praktek kok. Itu ukurannya satu nomor. Ini bikin lagi. Ya, nah itu pas nggak sholat. Itu tengah ada. Pas sholat, pas tawaf tok. Nah, sholat posisi kemulan ya, pas tawaf tok mungkin. Sip. Yo. Salat malu tak boleh. Bisa gitu, Pak. Ini kan posisinya tangannya bebas nih mungkin. Ini kan menandap sakit. Iya. Saya kayak ngelebet Pak mungkin. Tetep ning Iya. Yang penting niki di atas besar.
Kersane sholatnya sah, tawafnya juga sah nggih. Tapi Pak. Itu optimal. Nah, nggih, pesise copot, niku lali kira pesise nanti copot gedam 400.000. Gadis Indonesia. Pesise Indonesia. Sing ono kesana Indonesia ya berarti. Khusus nih. Ciri khas. Nggih, Pak. Ke tangannya ngeten sedherek. Nah, niku nggih ukuran terus dilebetke mriki. Nggih, dilebetke mriki. Nah, terus ngeten. Niku untuk tawaf. Iki mengke disuwelke mriki. Nah, kalau makanya gundul kan, ini penjol-penjol. Mungkin bar gundul teng mriku mengke saya, Pak. Sing anu niku mboten ana, Pak. Sing napa jenenge? Baterai niku. Tunggu lagi. Ini pun gelundung nyeblok kan. Keren. Wah, ayo empuk. Lawan silone. Dia dengan anu beri. Belum bikin anu, belum bikin buli. Gambar ke Mas. Sampai ayo. Kan panjang. Nggih, tasih niki. Angkat Pak. Ayo bawa tas kecil. Cangklong ngeten, Pak. Wait. Oh, ngeten niki. Ah, itu. Mungkin ngunci nih, nggih ngunci nih. Pecisnya dilepas Pak. Oh iya iya. Lah niki ampun sami jenengan. Malah niki parah ya. Lu parah. Intinya monggo di-stop iki, Pak. Rasanya jarang kuasa takut bisa mungkin. Ini ada ya. Yes, bangun. Yes. Pas tawaf. Pas tawaf, nggih. Iu. Ayo. Kan jelo Pak. Ya Allah, baru dia. Ayo. Ada baru ada kriming ini kok. Nak jengketan. Beras jaga ini kewer-kewer. Isyarat ngeten nggih. Ibu-ibu kalau misalkan pengen irit bawa ruko, setiap saat bisa sholat di mana-mana, kaos kaki terus pakai ini. Kan irit tau daripada ruko dibawa kemana-mana. Misalkan mungkin suatu saat ke Masjid Kuba, di Madinah itu kan mungkin city tournya ada di Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Kanjeng Nabi. Kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya seperti pahala umroh. Kadang nek lali nganggo napa mukena pakai kaos kaki terus napa nikine kaos tangan yang sudah sah. Nggih, Pak Arno. Pak umroh. Pak umrah. Sing ngono-ngono iki rada sini sih. Mboten napa-napa. Enak kok. Anget. Ini hawane pun agak terlalu panas. Mekah nih. Ya ndaluan dingin. Nggih.
Siang mana? Malam. Tanya Pak itu yang sudah dibagikan Nggak ada, nggak ada. boleh dicuci nggak? Boleh, Tapi nggak pakai sabun. tidak pakai pewangi. Boleh pakai sabun Pak nggih. Rinsuk boleh asal dibilas nggih. Bilas lagi. Nah, itu. Bawah. Nah, coba. Ya nek pun nyisir Pak. Gundul Pak coba Pak. Nyisir wingi sonten. Mas. Tahu kok ya. Pak umroh haji ora Pak umroh. Pak Terus. Oke, intinya modern mangke sebelum berangkat ke Madinah tetap kita cek semuanya. Oke. Pemakaian kain ihram bener boten, terus di jalan mangke kita ingatkan terus. Terus seragam kita selama di sana yang tidak boleh lepas nih Bu. Tas ini Terus ID card lagi, oke. Nanti masing-masing jenengan di kantor ID card ngeten iki, foto, terus nomor paspor, terus belakangnya nomor telepon saya, terus nomor telepon rencang sing teng Mekah, kemudian ada hotel Mekah yang apa, hotel Madinah yang apa. Karena paspor jenengan selama di sana mangke kula tahan, oke, nanti sampai perjalanan dari Bandara Madinah ke hotel mangke paspor dikumpulkan. Nanti kalau bertahu, amargi rawan kalau hilang satu, mangke nggak bisa pulang. Identitas yang jenengan di sana nemong niki. Mulai ke masjid ya dipakai, pokoknya keluar kamar harus dipakai. Keluar kamar harus dipakai. Posisinya ada nih, mangke tambah sal nih. Tiga bulan Bu Marti ya, tak cukup. Sal ini ada tulisan Waroiba, Haji and Umroh. Jadi pakaian kita di sana ingat nih, masuk ke masjid ya seperti ini, termasuk ini sebagai tanda kita legal masuk ke sana. Amargi yang nggak punya ini biasanya kalau dicek askarnya ke polisi yang di sana terus dicek keberadaannya. Ini tas ini alhamdulillah rada gede, makanya sakit dipakai untuk sandal masuk ke masjid. Dan semuanya pokoknya ini setiap keluar dari kamar hotel ini wajib dibawa. Misalkan kok ketelingsut kleru dalane, ngoten nggih, tanglet mawon, hotel ini mana? Nek mboten mungkin biasanya ngubungi nomor kula. Pak, saya dijemput, ada jamaah jenengan dijemput di Misfalah, misalkan saya nyari di Misfalah. Di Jabal Hindi, misalkan saya nyari di Jabal Hindi. Mboten mula niki wajib. Nanti kini kita bagikan pas di Bandara Yogyakarta. Kalau paspor jenengan kita tahan untuk proses siskopatu, proses visa, nanti kita bagikan pas di. Nah, kemudian tas ini banyak sa'i ini loh, kantong, termasuk di belakang ini ada satu. Tolong yang ini, belakang ini jangan diisi apa-apa, satu nih, termasuk permen, termasuk tisu, termasuk sapu tangan, termasuk minyak angin yang belakang ini. Karena paspor selama perjalanan nanti kita bagi di YIA sampai ke Madinah, selama perjalanan di pesawat, paspor menjadi tanggung jawab jenengan. Tolong amankan di bagian paling belakang lagi. Nek orang perlu, nek buat usah dibuka. Bukanya nek pas perlu mau. Jadi dari YIA sini pun kalau bagi paspor, tiket pesawat atau boarding pass, ya. Mungkin nek kalau teng bandara nyebut boarding pass misalkan, itu berarti tiket pesawat.
Terus tempat duduknya, karena kita meskipun kita sudah pesan 45 seat, tidak bisa pesan tempat duduk. Oke, kadang acak. Mangke tulung duduknya sesuai dengan nomornya. Nanti nek pun terbang di atas, biasanya boleh tukeran. Tapi pas niku biasanya awak kabin pramugari niku ngecek. Nek Malaysia niki MH niki rada ketat. Nggih. Kok duduknya di sini, nomornya nggak di sini, tapi kalau sudah di atas boleh. Nggih. Karena ini pesawatnya yes, sekelas Garuda. Jadi ini rada ketat, termasuk nanti barang bawaannya pas pulang. Nanti pas pulang juga kita timbang, harus nanti lebih dari 35 kilo. Oke, mungkin sing jiwa aja nih kuatah, aku keluarkan mereka teng bagasi dewi, ampun teng kerdus nih, ampun teng nanti ini kan. Tapi 35 kilo itu berat banget ya. Nanti disesuaikan. Terus mungkin biasanya kita pakai Lion, terus ini kita pakai MH. Nanti yang jelas selama di Malaysia dari pesawat sini naik, terus nanti di Malaysia perjalanan ke Madinah, paspor dan tiket menjadi tanggung jawab jenengan. Nanti kita minta lagi pas di Madinah, paspor kita kumpulkan, kita bagi lagi pas kepulangan di Indonesia. Setelah itu monggo jenengan simpan, karena paspornya berlaku 10 tahun, ya ampun namung sepindah. 10 tahun saat ini. Ini kalau kita nanti waktu ini pertemuan manasik selanjutnya itu di tanggal September, tanggal pinten? 3 nih, 3 sama 10. Nanti untuk minggu depan libur mana sih ya? Mungkin di tanggal 3 siang awal ya. Nanti kita bahas yang lebih detail di pemakaian toilet pesawat, pemakaian toilet kamar mandi hotel dan lain sebagainya. Mangke teknis peta kita dari hotel ke masjid, terus mangke teknis Jumat itu kita bisa mendengarkan khutbah dengan bahasa Indonesia, tapi sambung headset DVD. Nanti ada frekuensi gelombang radio itu yang isinya terjemahan. Oke, nanti trik untuk masuk raudhah, nanti raudhahnya karena saya ini raudhah masuk ke raudhah itu pakai tasrih niku izin, nanti pripun carane nanti, tapi tasrihnya sudah kita uruskan ya. Biasanya ibu-ibu pagi, bapak-bapak biasanya sore ya, karena sekali ke raudhah ke Madinah itu kita hanya punya kesempatan sekali. Tapi kalau sholat di dekat-dekat dan kita mau ziarah ke makam Kanjeng Nabi bisa setiap saat ya. Ada nanti jalannya, triknya kita bahas di tanggal 3 September. Tadi wonten pundi sing badhe sedekah tempat yang tanggal 3. Nanti tanggal 27 kita ada pertemuan alumni besar umroh dari 2016 sampai 2023. Oke. Nanti kita 24 pun boten manasik ya, karena persiapan. Nanti kalau buatan minggu 24 itu malah kalau mendeti koper kan dalam jenengan 24 atau 25 nanti koper kalau mendet. Nanti checking terakhir kita di tanggal 17 mungkin checking terakhir, termasuk minggu depan lagi kita bahas apa yang harus dibawa, karena jenengan minggu depannya lagi sudah harus packing yang masuk koper besar mana, masuk koper kecil. Nah, jadi nanti tanggal 3 kita bahas yang mlebu koper gede pundi, koper cilik pundi, yang boleh dibawa apa saja. Kemudian minggu depannya sudah harus mulai packing.
Yang jelas ada 2 pakaian gamis putri yang tidak boleh diberi wangi-wangian. Oke. Bapak-bapak yang ini tidak boleh diberi wangi-wangian. Oke. Nanti kita bahas di September. Yang tanggal 3 yang ngersakit mau dianjang sana nih, nanti kau. Sebelum kita tutup, setelah kita tutup, harus kita nabong mirsani replika Ka'bah ini. Nanti yang jelas Bismillahirrahmanirrahim pada Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim dikecup, untuk memulai tawaf. Mungkin praktek sekali saja. Kemudian tuh ada yang tukar rial kemarin kulo lali. Sinten Bu Nunung 3, Pak Yanto, Pak Mardi. Ini paketan saking kantor. Jadi sing ngersake mawon wong jane nggih rada karena tukar di sini terus rialnya enten 5 rial, enten 10 rial, enten 50 rial, jadi jane rata. Nek tukar di sana kan untuk emang 100 rial toh, sama 50 rial toh. Nah ini rata dari sini, dari BSI itu sak paket 250 rial itu 1.130.000, dapat 250 rial. Jadi per reale ke harga 4.500. Nek di sini. Niki saya kemarin dibawain kantor 10 sing ngersake. Monggo. Nanti untuk paket-paket data nanti di menjelang keberangkatan saja. Yang jelas itu sudah ada realnya, maka yang ngersake monggo. Sebelum kita tutup, ada yang ngersake minggu depannya lagi. Satu ya, saya satu. Oh saya anak. Yeah. Realnya setengah. Siap. Tapi nanti Mas Imam pesan enggak. Kalau Widih, oh nggih, siap. Setengah, jadi lagi. Ini kan sudah ada. Anda yang badai nguluh, mana sih tanggal 3? Atau namanya Jabri ya? Tahu di mana monggo? Nanti pokoknya seadanya saja. Ribut, mangke sekitar 2 atau 3 kali. 3, 10, 17. Sana ping 5, genep ping 5, ganjil ping 5. Nggih, monggo. Angsal, 100 juta angsal. Yang penting orang entuk luwih saka 200 juta. Amargi peraturan bandara tidak boleh membawa uang di lebih dari 200 juta. Entuk kira-kira itu. Tuku unta ya untuk. Niki kalau gak ada video yang cukup sang umroh cukup 1 juta ini kan aslinya dulu itu banyak yang tanya, Mas aku itu so umrohnya gak ndri sangune. Jadi yang dikeluhkan bukan biaya umrohnya tapi sangune. Mula saya punya video itu sang umroh cukup 1 juta. 500 nggo sedekah masjid Mekah Madinah, 500 tinggal tuku kurma wong Zamzam kita bisa bawa dari sana, plus kita sudah dapat Zamzam kan ngoten. Nek jenengan ajeng tuku klambi, tuku karpet Mekah Madinah ya luwih saka sak yuta. Nek kurma apa kacang upamane ya, mendetet tiap juga, keluar bapaknya tau. Nggih. Terus kok piyambak, bapak mendetet apa? Angsal menurut kabeh nggih mboten napa-napa. Bebas kalau itu kan mau di luar program. Jelas nanti di Madinah kita ada pasar Banggali, di Mekah kita ada pasar Kakiyah, Bringharjoni Mekah dan Bringharjoni Madinah. Nanti di akhir-akhir kalau jenengan pengen belanja nopo ngoten kita antar ke sana. Di Banggali itu kita cukup jalan kaki, nek di Banggali, nek di Kakiyah itu nebis, nanti kita paling urunan 10 sampai 20 rial pulang perginya. Intinya gitu nanti yang mau ngersake ngunduh, kalau nggak ada nanti kesini lagi yang tanggal 3 September nanti manasiknya di sini. Kalau ada yang ngunduh nanti monggo buka jadi berkahi kita semuanya. Yang jelas kita hanya menunjukkan replika ini, nanti kita praktek sekali. Yang jelas penting ketika kita ngendiko Bismillahirrahmanirrahim, yang depan niku yang belakang ampun piye. Betul nggih? Siap. Iki reale mangke setelah praktek yang ngersake mangke rada keri.
Oke, Bapak Ibu yang kita hormati, sangat panggilan santan menika saya semoga manfaat, nambahi keyakinan kita tentang timbalanipun Gusti Allah untuk tanah suci umroh dan semakin mantap nggih 27 September. Nanti setelah duhur sudah kumpul di sini, duhur di sini boleh, setelah duhur sudah kumpul di sini. Tanggal 27-nya, tanggal 27-nya. Nanti kita siapkan, dari ngertos kesananya. Yang penting kumpul di sini dulu. Nanti koper sekitar minggu atau Senin, minggu lah enaknya. Nanti kita puteri, kita ambil siang atau malam sesuai dengan jenengan. Dan sudah dalam kondisi digembok kecil. Jadi koper kita itu sudah komplit, sudah ada kodenya. Ning wedine teng mriko leli berubah otomatis. Kadang senggol-senggol nopo koper dilempar teng pesawat terus kodene berubah. Gembok kecil, mungkin gembok koper ya sekitar 8.000-an nek mboten kleru nopo 10.000. Nggih gembok kecil terus mungkin di gembok dua-duanya. Terus kunci anak kuncinya biasanya kan lebih dari satu. Tulung dipisah, diparingi gandul jambak-jambak. Sijine kayak neng sak, sijine kayak neng tas niki. Biasanya lali wis dadi ke siji lali nggon pun. Di bengkel koper teng mriko. Sijine teng sak, napa sijine teng tas niki. Mungkin dibagi. Ini ngaten dengan sakit kita perangan. Pertama bukan besok. Dan tanggal 3 kita manasik lagi. Tanggal 27 kita libur. Nanti kita bahas ke teknisnya. Kita tutupkan di wawasan kafaratul majlis lan tahmid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Niati umroh. Labbaik Allahumma umroh. Atau ada yang membaca labbaik Allahumma umrotan. Ya. Ini karena wajib hafal kali ini. Amargi mangke setelah sholat 2 rakaat niat tawaf niki dibaca sendiri-sendiri. Meskipun nanti pas di bis perjalanan kita ingatkan lagi. Kadang dengan pangapunten sedaya lepat mungkin bermanfaat. Allah muafiq lam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Mau terus Bismillah ya Allahu Akbar dugi mriko. La ilaha illallah Allahu Akbar. Sampai sini Bismillah ya Allahu Akbar lagi. Bismillah ya Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Angsal 1 putaran. Bismillah ya Allahu Akbar dikecup. Bismillah. Bedone mriki kalih mriko, nek niki dikecup nek mriko mboten. Bismillah Allahu Madhep mriko, madhep mriko nggih, pojokan. Tangane nek. Pokoke madhepe mriki. Ya, Bismillah ya Allahu Akbar. Nggih, terus subhanallah alhamdulillah. Ngantos pojok mriko mengke robana. Nggih, Allahu Akbar le. Allahu Akbar. Nggih, Robbana atina. Nggih, bismillah Allahu Akbar dikecup. Bismillah Allahu Akbar.
Subhanallah, alhamdulillah. Baca panjang.